Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak KKN dalam program TPK Mengajar. Kali ini kita akan membahas hukum bacaan mim mati dan juga tanda-tanda waqaf atau tanda-tanda berhenti. Dan juga surat yang dihafalkan dan menjadi tugas adalah surat selanjutnya dari surat At-Thariq, yaitu Al-Buruj. Yang pertama adalah hukum mim mati. Jadi mim mati itu dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa safawi, idhar safawi, dan idgham mithlain atau idgham mimi. Yang pertama ikhfa safawi. Jadi ikhfa safawi itu apabila ada mim mati bertemu huruf ba. Jadi kita membacanya harus dengung. Dan juga untuk idgham mithlain atau idgham mimi apabila mim mati bertemu mim dan kita membacanya adalah berdengung. Nah, yang terakhir adalah idhar safawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba seperti alif, ta, sa, jim, ha, kho sampai huruf ya selain mim dan ba. Dan dibacanya adalah idhar, artinya jelas antara mim mati dan juga huruf setelahnya. Nah, contohnya untuk ikhfa safawi yaitu wahum barizuna, ada mim mati bertemu ba, kita harus membacanya dengung. Nah, untuk contoh idgham mithlain atau idgham mimi yaitu mim mati bertemu mim, yaitu khalaqalakum ma fil ardi, ada mim mati ketemu mim, lakum ma, jadi didengungkan dulu. Nah, untuk contoh idhar syafawi itu abauhum fahum, ada hum fa, jadi mim matinya jelas dan juga fa-nya jelas dan tanpa dibaca dengan dengung. Nah, materi yang selanjutnya adalah tanda waqaf. Jadi yang perlu kita perhatikan selain hukum-hukum tajwid ketika melafadzkan Al-Quran, yaitu kapan kita harus berhenti atau harus terus ketika menemui tanda-tanda tertentu dalam Al-Quran. Yang pertama waqaf lazim, dimana disimbolkan dengan huruf mim kecil. Nah, di situ kita harus berhenti ketika menemui mim kecil. Nah, mim kecil itu biasanya ada yang tegak, yang kakinya tegak, itu artinya bukan waqaf lazim, itu tanda untuk didengungkan huruf mim. Nah, yang selanjutnya adalah waqaf lam alif atau waqaf mamnu, di mana kita tidak boleh berhenti di situ, kecuali kita berhenti namun mengulang 1 atau 2 kata sebelumnya. Adapun contoh untuk waqaf lam alif atau waqaf mamnu yaitu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizqan qalu, itu langsung dibaca terus karena di situ ada waqaf mamnu. Atau kita bisa membaca gini, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan, berhenti lalu diulang, min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi. Ketika kita berhenti kita harus mengulang. Nah, untuk yang berada di akhir ayat atau biasanya di atas bundaran ayat itu kita boleh berhenti tanpa mengulang 1 atau 2 kata sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah waqaf jaiz, yaitu disimbolkan dengan huruf jim kecil. Nah, cara membacanya adalah kita boleh berhenti ataupun kita boleh terus, opsional. Kalau misalnya nafasnya kuat kita terus aja, kalau misalnya nafasnya sudah tidak kuat berhenti saja tanpa harus mengulang 1 atau 2 kata sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah waqaf ulah, yaitu disimbolkan dengan huruf qaf dan lam. Artinya kita itu boleh terus tapi diutamakan berhenti. Nah, contohnya nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, itu lebih baik daripada kita harus berhenti seperti
nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni. Jadi dibuat terus itu enggak apa-apa, tapi lebih baik kita berhenti. Nah, selanjutnya itu wasol ula, yaitu disimbolkan dengan huruf shad dan lam. Nah, di situ kita boleh berhenti, namun diusahakan terus, lebih diutamakan terus. Seperti bi asma'ihim falamma amba'ahum. Nah, itu lebih baik daripada dibaca bi asma'ihim falamma amba'ahum. Bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya adalah waqaf mu'annaqah, yaitu ada titik 3 yang muncul 2 kali. Artinya kita bisa berhenti pada salah satu tanda titik 3 tersebut. Kalau misalnya kita sudah berhenti di awal tanda titik 3, maka yang kedua kita wajib terus. Nah, jika yang pertama kita sudah terus, maka yang kedua kita wajib berhenti. Nah, untuk contoh yang mu'annaqah, yang pertama kita ambil contoh, tanda pertama kita berhenti dan tanda kedua kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum. Ya, yang kedua kita coba yang tanda pertama kita terus dan yang tanda kedua kita berhenti. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Nah, yang terakhir adalah waqaf saktah, yaitu disimbolkan dengan huruf sin atau lafadz saktah. Nah, ketika bertemu lafaz tersebut kita wajib berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 ketukan. Tuk tuk, seperti itu. Contohnya ada di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Ketika Mbak Bilqis berhenti tadi kalla bal. Nah, itu Mbak Bilqis nggak bernafas. Jadi kita nggak boleh bernafas ketika di waqaf saktah selama 2 ketukan. Nah, misalnya lagi ada di surat Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, itu kan panjang, terus kita harus berhenti selama 2 ketukan. Nah, kita boleh berhenti di qayyima itu tanpa ada tanda waqaf apa-apa, namun kita harus kembali lagi di qayyima. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan. Nah, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita gak apa-apa berhenti setelah sakta, namun tetap harus mengulangi seperti aturan waqaf ketika tidak kuat nafasnya. Nah, sebelum nantinya teman-teman menyetorkan surat Al-Buruj sesuai kemampuan sampai ayat berapa, nah, Mbak Bilqis akan mencontohkan cara melafazkan surat Al-Buruj yang baik dalam segi makhraj maupun tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Shadaqallahul azim. Nah, nanti teman-teman tugasnya adalah menyetorkan surat Al-Buruj sesuai kemampuannya teman-teman dari ayat 1 sampai ayat berapa teman-teman hafal, dan diperhatikan kualitas lafadznya, tajwidnya, lalu wakofnya diperhatikan agar nantinya hafalan bukan hanya disetorkan namun juga hafalan dibawa hingga dewasa, hingga tua dengan dalam keadaan baik. Seperti itu. Jadi penting bagi kita mempersiapkan dahulu hafalan yang mau dihafalkan. Tidak hanya sekedar menyetorkan saja. Nah, nanti teman-teman tugasnya selain menghafalkan surat Al-Buruj dan menyetorkan, teman-teman minta tolong mencari hukum-hukum bacaan apa saja yang ada di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 hingga ayat 18. Ayat 1 sampai ayat 18, bacaan apa saja, hukum bacaan apa saja dimasukkan mulai dari kemarin nun mati dan tanwin, hukum mim mati, lalu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, lalu qalqalah, dan juga majais dan mad wajib. Paham ya? Ada 2 tugasnya, menghafalkan surat Al-Buruj dan mencari hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 18. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita selalu dirahmati dengan Quran, selalu bersama dengan Al-Quran, segala sikap kita, perkataan kita mencerminkan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.